Pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Nasrullah. Pasti banyak nih pertanyaan dari pemirsa di rumah atau teman-teman tentang pembahasan kita hari ini. Banyak contoh-contoh yang menjadi pertanyaan ya Ustadz. Semisal nih Ustadz, biasanya ada seorang anak kecil yang ngompol di kasur, itu kasurnya dijemur. Bagaimana Ustadz itu, apakah dapat mensucikan najis itu tersendiri Ustadz? Ya, najis itu tidak menjadi suci dengan dijemur. Di najis itu tidak menjadi suci dengan dijemur. Nah, meskipun dengan dijemur tadi baunya hilang, rasanya hilang, warnanya pun hilang. Tapi karena ia dijemur, jumur itu bukan termasuk dari mensucikan najis. Nah, andainya hilang, jadilah ya tadi najis. Najis hukmiyah, najis pada hukum. Nah, cuman nih bahayanya najis ini karena ia tidak hilang tadi. Seandainya misalnya kita habis mandi, pokoknya badan kita ini basah. Kemudian kita berbaring atau barabah di tilam yang bekas kamih tadi. Nah, itu bisa menjadi najis. Karena prinsipnya najis itu ia menjangkit apabila basah. Sekali lagi, prinsip najis itu bila basah ia menjangkit. Baik itu najisnya yang basah atau kitanya yang basah, maka ia menjangkit. Nah, jadi yang najis, tilamnya najis, nah pakai ulas tilam lah supaya jangan menjangkit tadi. Jadi untuk menjemur itu sendiri tidak dapat mensucikan ya Ustaz, tidak dapat dikatakan suci ya Ustaz. Ya, okay. Atau ada cara lain yang dapat mensucikan, semisal itu disiram atau pakai air baru itu dapat suci Ustaz? Bisa, jadi dipakai air bisa. Nah, cuman ya tadi tilam tanggal lipang iyalah pakai baju. Kecuali dilap dengan air yang cukup basah. Nah, itu. Iya. Tapi aman tadi pakai ulas tilam, apa itu namanya? Nah, pakai lapik. Kalau kita tiduri dalam keadaan basah itu dapat terjangkit najisnya Ustaz ya. Kalau untuk pakaian sehari-hari Ustadz yang terbuat dari kulit binatang nih pada umumnya, kita kan tidak tahu itu bagaimana Ustadz. Kan tadi ada apakah dibolehkan dengan jenis binatang anjing dan babi, padahal kan kita tidak tahu. Iya. Jadi sebenarnya masalah kulit anjing atau kulit binatang yang lain misalnya nih, ada yang dengan cara kalau istilahnya itu disamak. Disamak itu dibuang daging-dagingnya, darah-darahnya, kemudian pakai mesin, ia menjadi kulit. Nah, ada yang sejenis pandeng dari kulit ular misalnya. Ada tas dari kulit binatang macam-macam. Jadi dengan disamak itu menjadi sucilah bangkai tadi, kulit tadi, kecuali anjing dan babi tadi. Itu tidak suci. Kemudian di sini perlu mungkin dijelaskan bahwasanya tentang kulit binatang atau anggota tubuh binatang atau bulu binatang yang terpisah daripada badannya. Mungkin ini dijelaskan ini mungkin lah. Iya, nah, jadi seluruh najis kullu hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha bighairi zakatin syar'iyyatin. Seluruh binatang yang matinya tidak disembelih, jadi secara seluruhnya najis kecuali 3. Jadi binatang yang mati tidak disembelih semuanya najis kecuali 3 ini yang tidak najis. Pertama bangkai manusia, kemudian bangkai belalang, dan bangkai ikan, itu tidak termasuk najis. Nah, kemudian hewan yang boleh dimakan seperti ayam, itik, kambing dan lain-lain, apabila matinya itu dengan disembelih jadi suci. Seperti ada orang pakai jaket, kebetulan dalamnya ini ada bulu ayam, bulu itik. Nah, asal
ayam dan itiknya tadi disembelih, suci. Nah, jadi bulu-bulu binatang tadi apabilanya disembelih suci, asal binatang boleh dimakan. Kemudian hewan yang tidak boleh dimakan apabila mati, najis semuanya meskipun disembelih. Harimau misalnya kan boleh dimakan, menyembelih tetap najis. Nah, jadi tadi kemudian binatang yang tidak boleh dimakan tadi yang mati memang najis, tetapi ada caranya tadi dengan disamak, dibuangi daging-daging darah-darahnya, tinggallah kulitnya. Nah, ini suci. Jadi orang pakai pandeng yang terbuat dari ular, sawo atau apapun suci, asal jangan anjing dan babi tadi, itu tetap najis. Walaupun tidak terkena kulit atau tersentuh badan kita, itu tetap najis ya Ustadz dengan jenis binatang dua itu tadi? Ya, tetap. Tapi tadi prinsipnya najis itu menjangkit apabila dalam basah tadi. Basah, iya. Untuk penjelasan dari samak sendiri apa sih Ustadz? Samak itu kayak apa nih caranya? Jadi ada kulit itu masih ada daging, lalu dikarik, biasanya dengan benda yang kalak. Nah, kemudian hilanglah segala kotoran-kotorannya, tinggal lagi kulitnya. Itu namanya disamak. Ia jadi suci dengan disamak tadi. Cuma kada pernah melihat, cuma tahu kisahnya ya. Nah, artinya ada caranya kayak apakah mengariknya supaya hilang, lalu dagingnya ada lagi, tinggal kulitnya, darahnya pun hilang. Nah, dijemur misalnya. Nah, jadi boleh itu jadi suci. Baik Ustadz, dari semua yang telah kita tanyakan atau kita perbincangkan, apa nih kesimpulan dari penjelasan tema kita pada hari ini Ustadz? Iya, terima kasih. Jadi kesimpulan hari ini artinya najis itu sesuatu yang kotor yang mencegah sahnya sembahyang dan tidak dimaafkan. Itu tadi. Kalaunya kotor tapi masih boleh sembahyang seperti ludah dan hingus tadi, itu bukan najis. Nah, jadi kotor dan mencegah sahnya sembahyang tidak dimaafkan, itu najis. Najis tadi terbagi kepada 3. Ada najis berat atau disebut dengan mughalladzah. Nah, ini cuman ada pada anjing dan babi atau keturunan daripada keduanya. Bila ia basah, banyu matanya kah, liurnya kah, atau kamehnya, atau kotorannya, atau darahnya, atau peluhnya, pokoknya yang basah berhubungan dengan anjing dan babi dan keturunannya, najis mughalladzah. Cara menyucikannya, dihilangkan dulu najisnya, dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan air tanah. Boleh tadi dengan memasukkan tanah ke banyu, diharuk supaya jadi keruh, bolehlah. Kemudian najis mukhaffafah paling ringan dulu. Kemudian najis mukhaffafah ini yaitu cuman ada 1, kencing anak laki-laki yang berumur belum 2 tahun dan belum makan apa-apa sampai kenyang selain susu ibunya. Ini najis mukhaffafah paling ringan. Cara menyucikannya, dipercikkan air ke kencingnya tadi, dilap sudah bersih. Kemudian najis mutawassitah, najis pertengahan. Nah, ini dihilangkan bendanya, hanya dibasuh. Bila basuhan 1 kali sudah bersih, sudah suci. Tapi sunat menambahnya 2-3 kali. Itu cara menyucikannya. Kemudian membedakan antara najis mughalladzah, mukhaffafah dan mutawassitah ini mudah saja. Pokoknya selain anjing dan babi mughalladzah, kemudian anjing anak laki-laki tadi mukhaffafah, selain dari keduanya semuanya adalah mutawassitah atau najis pertengahan. Nah, mungkin itu penjelasan tentang najis ini, dan kita wajib tahu tentang najis ini karena bersih dari najis ini termasuk dari syarat sah sembahyang. Nah, jadi bila bernajis atau tidak, kada bisa membuangi najis, kada sah sembahyangnya. Nah, jadi kita mengenal najis dan mengenal cara membersihkan najis, hukumnya wajib juga. Mungkin itu. Nah, pemirsa TV Tabalong yang Budiman, itu tadi penjelasan dan kesimpulan dari Ustadz Nasrullah tentang seputar tema kita pada hari ini. Kita akan kembali pada minggu depan dengan tema yang berbeda di episode yang akan datang. Tetap bersama saya, Saidatur Rahmah.
serta kru yang bertugas pamit undur diri. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.